Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Hadratul muhtaramun, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, orang-orang tua kami, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat bermuajahah, masih dapat bertatap muka, masih dapat hadir di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan bersyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah malam Jumat pertama kita melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat, di mana kita sudah beberapa malam Jumat dari sebelum puasa sampai selesai bulan suci Ramadan kita break ataupun istirahat dalam beberapa minggu. Pada malam hari ini adalah malam pertama kita melaksanakan zikir mujahadah kita yang selama ini kita laksanakan setiap malam Jumat. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan dengan permulaan ini kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedepannya nanti kita akan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan rutinitas kita ini semoga bisa istiqomah, semoga bisa continue, semoga bisa rutin, sehingga di saat-saat kita melaksanakan kegiatan rutinitas ini semoga Allah jauhkan daripada gangguan-gangguan yang akan mengganggu diri kita untuk melaksanakan rutinitas kita ini. Dan harapan jika doa kita bersama, mudah-mudahan mujahadah yang kita laksanakan setiap malam Jumat seminggu sekali ini semoga senantiasa diridhoi dan diberkahi atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadikan amalan solehan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung pada malam hari ini masih
suasana bulan Syawal, yakni suasana Lebaran, ya. Suasana Lebaran itu makna ataupun intisari daripada Lebaran itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tujuannya untuk saling maaf memaafkan. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya. Sering saya sampaikan kepada jamaah, terutama ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ada salah satu hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda demikian. Salah summan kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata fi rahmati. Ada tiga hal yang barang siapa mampu melaksanakan tiga hal tersebut, maka Allah akan ringankan beban kita ketika kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Artinya Allah akan berikan dispensasi, Allah akan berikan keringanan kepada kita besok di yaumil mahsyar ketika kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mampu mengamalkan dan melaksanakan tiga hal. Dan bukan hanya diberikan dispensasi saja oleh Allah, tapi wa adkhalahul jannata fi rahmatih. Allah akan memasukkan surga kepada kita semua dengan secara terhormat. Ini kalau kita lihat redaksi daripada hadis ini, orang masuk surga itu berarti bermacam-macam. Ada yang masuk surga karena hanya mendapatkan buku catatan amal ibadah kita dengan tangan kanan, akhirnya masuk surga dengan sendirinya. Ada juga yang dipanggil-panggil malaikat karena di jidatnya sudah tertulis hadza min ahlil jannah. Ini adalah bagian daripada orang yang ahli surga. Akhirnya dipanggil-panggil oleh malaikat Ridwan. Mutaro, sini lu, masuk ke dalam surgamu. Ada juga yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Hanya Pak Tarung aja sendiri, ya. Ada yang dari hasil riset atau hasil daripada evaluasi, ya, dari dihitung amal kita, ditimbang amal kita, sehingga kita termasuk bagian orang yang masuk surga, sehingga surga memanggil-manggil kita. Ada juga yang demikian itu. Akan tetapi ini lain, Pak. Kalau kita mampu mengamalkan ketiga hal ini, Allah akan memanggil-manggil kita. Firman, gitu kan? Sinilah, tempatmu sudah tersedia, tempat tidurmu semua sudah indah, ya. Sehingga akhirnya seluruh penghuni surga itu, Bapak, itu keluar semua, ya, memanggil-manggil firman. Dayang-dayang yang ada di surga itu memanggil-manggil firman untuk bisa masuk ke dalamnya. Karena apa? Karena mampu melaksanakan atau mengamalkan tiga hal ini. Jadi tadi yang saya katakan berarti proses untuk masuk ke surga itu bermacam-macam, ya. Ada yang berbelit-belit, ya, perhitungannya berbelit-belit sampai dihitung sedetail mungkin, ya. Ada juga yang masuk surganya itu memang jelas-jelas masuk surga tapi lambat, harus melalui proses ini proses itu, ya. Seperti itu. Akan tetapi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini sangat luar biasa. Namun walaupun telah luar biasa ini, Pak, tidak mudah, ya. Tidak mudah dan tidak gampang kita membalikkan telapak tangan kita. Mau tahu nggak kira-kira Bapak apa tiga hal tersebut? Pak Marjo mau nggak kira-kira? Ini gampang loh, Pak, tapi susah dipraktekkan. Ya. Yang pertama kata Kanjeng Nabi adalah tu'ti man haramaka,
mampu memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Membantu kepada orang lain yang orang lain tidak pernah membantu kita, menolong orang lain yang orang lain itu sudah malas menolong kita, ya. Kemudian memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut sama sekali tidak pernah memberikan apa-apanya kepada kita. Makan enak dimakan sendiri, dapat rezeki banyak dijeglak sendiri. Tahu jeglak? Enggak. Tahu ya? Tahu. Berarti orang Jawa aja yang tahu. KRT nggak paham dia. Jeglak itu apa itu? Ya. Ada kalanya kita peduli kepada orang lain karena mereka selama ini peduli kepada kita. Nyuruh sama istrinya atau ma atau bu, itulah dikasih itu bapak itu ataupun tetangga itu. Selama ini dia peduli loh sama kita, makan enak sedikit aja ingat sama kita, ya. Baru makan ikan bawal aja tuh yang separuh diantarkan kita, masa kita nggak mau ngasih? Itu. Kalau itu sangat mudah nggak Pak? Mudah lah ya, kenapa? Karena mereka sering peduli kepada kita. Tapi ini tantangannya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang mereka itu haramaka, seolah-olah sudah mengharamkan, tidak mau peduli kepada kita, tidak mau memberikan apa-apanya kepada kita. Ini Pak tantangannya. Zaman akhir ini kita lihat orang bersedekah kepada orang lain karena selama ini mereka pernah bersedekah kepada kita. Ada lagi malah bersedekah kepada orang lain tapi ada embel-embelnya. Nih aku kasih sarung tapi nanti tanggal sekian milih aku ya. Ada nggak seperti itu Pak? Banyak lah. Pokoknya sedekahnya banyak-banyakan. Masjid ini aku bantu sekian ratus juta, ya kan? Ujung-ujungnya itu di tanggal sekian bulan sekian jangan lupa pilih saya. Gitu Pak. Ada nggak kira-kira? Ada nggak Pak RW? Banyak. Ada lah ya. Nah, Pak RW malah situnya. Nah ini tantangan untuk kita bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang dermawan. Artinya dermawan itu tanpa pamrih, memberikan apa-apa walaupun sedikit ataupun banyak tanpa pamrih. Nah, itu apa ya makna daripada kita lebaran atau makna daripada kita halal bihalal. Kadang-kalanya kita punya tamu nggak ngerti siapa itu, ya, tak paham siapa dia, tak tahu siapa mereka, ya, datang ke tempat kita suguhin makanan, kita suguhin minuman. Padahal selama ini mereka juga tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Tapi di suasana lebaran ini, ya, makanan dan minuman sudah tersedia di meja. Akhirnya siapa saja kita persilakan untuk menikmatinya. Nah, itu menggambarkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, walaupun untuk orang lain tersebut tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Kalau kita mampu seperti itu, Pak, bisa bayasiro, diringankan beban kita besok di akhirat. Wa adkhalahu jannata bi rahmati, dan Allah akan masukkan surga kepada kita dengan secara terhormat. Itu makna daripada lebaran. Yang kedua kata Kanjeng Nabi adalah watasilu man qata'aka, dan mampu menyambung hubungan silaturahim walaupun toh hubungan silaturahim tersebut pernah terputus bertahun-tahun lamanya, sudah tidak nyambung lagi. Kadang ketemu di jalan aja buang muka, ya, nggak pengen noda, begitu bertatap muka pura-pura meludah. Karena apa? Jijik, ya, muak aku tengok wajah orang tua itu, ya kan gitu. Ada juga muak aku tengok wajah Pak Untung itu. Akhirnya begitu berpapasan, ya kan, buang muka, ya. Sudah buang muka, buang ludah, ya. Udah parah tuh Pak ya. Udah bertahun-tahun, ya, udah bertahun-tahun tidak pernah bersilaturahim lagi. Nah di bulan Syawal ini
dengan acara Idul Fitri ataupun halal bihalal, kita manfaatkan waktu kita untuk saling bersilaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Ingat-ingat ya, kita pernah punya salah sama siapa, ini resikonya kita berteman, Pak. Nah, semakin banyak teman kita, seharusnya semakin banyak waktu yang kita buang untuk bersilaturahim. Tapi zaman akhir ini sama aja, Pak, ya kan? Suasana Lebaran sekarang cuma setengah hari saja, ya kan? Paling lama satu hari. Itu pun Lebaran cuma sama tetangga kanan kiri. Makanya sampai kadang dosa kita sama kawan kita bertahun-tahun nggak selesai. Ya, bertahun-tahun kesalahan kita sama kawan kita tak terhapus. Karena apa? Karena kita juga tidak mau minta maaf, tidak mau bersilaturahim. Kita dikasih perusahaan libur 3 hari atau 2 hari, waktu kita habis untuk tidur. Kadang waktu kita habis untuk senang-senang sama anak istri kita di mall. Terus apa lagi, di mana lagi? Di pantai, santai-santai, makan-makan. Kapan kita minta maaf sama saudara kita? Kapan kita bersilaturahim? Ada apa enggak, Pak? Ada apa enggak? Ada. Banyak. Sampai kayak macam Bang Toyib punya salah sama tetangga, 7 Lebaran nggak pernah minta maaf. Kata Pak Garum itu, oh, seumur hidup saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumahnya, bukan gitu. Saking sakit hatinya. Betul nggak para teman? Aku tengok boro-boro ketemu, dengar suaranya aja udah muntah saya. Saking nggak seneng. Gara-gara COVID. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau dengan adanya tidak boleh bertemu kayak gini, yang kita salahkan COVID. Padahal kalau nggak ada COVID, ya juga sama, Pak, sama. Masya Allah. Katanya kita kan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Bagaimana kita mau suci? Suci mungkin hanya kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak akan bisa suci kesalahan kita terhadap sesama manusia. Makanya itu resiko kayak macam Pak Raden, Pak Witono, banyak salahnya dia. Kenapa? Karena kawannya banyak. Semakin banyak kawan, ya, ini semakin riskan ini, Pak, dari kesalahan-kesalahan, Pak. Maka dari tanggal 1 Ramadan kemarin sampai tanggal 30 harusnya pakai neraca ataupun pakai agenda siapa saja ya kawan-kawan saya, ya, yang pernah aku mungkin nyindir, mungkin nyinggung, mungkin ngomong kasar, mungkin macam-macam. Nah, maka dendam di Idul Fitri nanti aku harus minta maaf sama dia, ya, dan aku harus datang kepada dia. Ini sebetulnya makna secara hakiki Idul Fitri atau makna Lebaran. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai hilang, Pak, baik itu santri ataupun tidak, kiai ataupun juga tidak. Jadi berat rasanya kalau untuk untuk silaturahim itu, ya. Apalagi sekarang diganti dengan media sosial, hanya mengirimkan stiker. Kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu yang minta maaf itu dirimu apa stikernya gitu. Aku nggak jawabin gimana, dijawabin gimana, serba bingung kita. Nanti kalau nggak dijawabin dikirain sombong, dijawabin orang jawabin stiker. Kadang-kadangnya orangnya udah pada tidur, ya kan? Karena baru masuk baru kebaca. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Ya, kalau nggak betul ngomong aja. Jadi kawan kita luluskan itu. Loh, ini PR untuk kita loh sebetulnya, Pak. Sehingga kalau kita mengingat zaman-zaman kita waktu masih kecil dulu, orang-orang tua kita banyak menuntun kepada kita, jangan kau buang-buang waktumu, ini mumpung kesempatan kita Lebaran, Le. Kamu datang ke tempat ustadzmu sana, kamu datang ke tempat kiaimu sana, kamu datang ke tempat gurumu sana. Kan gitu, Pak, ya? Itu saudaramu, itu budimu, itu bulikmu, ya. Kalau nggak gitu nanti kita dituntun sama ayah kita, ayo kita silaturahim ke tempat budimu, ke tempat bulikmu, ke tempat ommu, ke tempat pamanmu dan seterusnya. Kita sekarang dituntun oleh orang tua, diajak ke mall,
ya diajak ke tepi laut lah, mumpung ada kesempatan libur 1 hari atau 2 hari. Loh, padahal kalau ketemu sama kawannya itu nggak pernah ngomong baik, suka nyinyirin orang, suka nyinyirin orang, buat sakit hati orang. Tapi ketika Lebaran mereka tidak sempat untuk minta maaf. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, watasilu man qata'aka, dan kita harus mampu menyambung hubungan silaturahim walaupun hubungan silaturahim itu sudah lama putus. Kita buang ego kita, Bapak, ya. Kesombongan di dalam diri kita buang. Nggak usah kita merasa benar, ya. Andai kata kita benar dalam persoalan kepada saudara kita, kan nggak ada salahnya kita ngalahin minta maaf dulu, betul nggak Pak Ratman? Kan gitu. Apa coba? Khawatirnya itu belum sempat minta maaf, kita sudah game over. Jangan minta maaf apa? Pokoknya game over itu apa lah Pak? Apa tangan Pak RT? Udah sadun lah ini. Udah Pak? Udah korek. Udah sadun, udah game, ya. Udah jut, udah aja lah. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan, sehingga dosa kita ini terhadap seseorang, baik itu kawan ataupun saudara kita, belum terhapus. Sementara kita harus ingat bahwa sekecil apapun dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau minta ampun, bahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari raya Idul Fitri, ya, kita betul-betul fitrah. Nah, ini loh Bapak. Kita kan nggak ada yang fitrah, cuma Bapak Cijan aja. Karena istrinya Ibu Fitri. Yang bisa fitrah itu cuma Bapak Cijan aja. Karena kebetulan istrinya Ibu Fitri. Jadi bisa suci. Kita fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tapi belum bisa fitrah terhadap sesama manusia. Dan kita harus sadar, sekecil apapun kesalahan kita terhadap sesama manusia, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita belum mau saling memaafkan. Inilah intinya kita untuk mengajak bapak-bapak acara halal bihalal. Nah, ada kalanya yang muncul lagi begini, Pak. Oke lah, katakanlah halal bihalal, kita ketemu semua dalam majelis, ya. Terus habis itu salam-salaman. Tapi ada kalanya itu yang kita punya persoalan dengan diantara salah satu anggota kita atau jamaah kita atau kawan kita. Kita mau nggak salaman gimana, orang salaman muter, salaman dalam hati masih bongkol. Ada nggak kira-kira Pak? Ada, saya yakin. Ini terus untuk apa maknanya kita halal bihalal? Hanya bersalaman-salaman saja, oke ya. Kita mengambil satu hadis, mamin muslimaini fal yatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ya, kalau di antara kedua muslim bertemu, ya, bertatap muka sehingga mereka berdua bersalam-salaman, maka tidak ada ampunan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka selain Allah akan ampuni segala dosa-dosanya selagi mereka berdua belum berpisah. Cuman persoalannya itu kan dosa-dosa kita terhadap Allah. Nah, dosa kita terhadap saudara kita hanya salam-salaman, dohirnya, tapi dalamnya dongkol. Iya, saya walaupun salaman pun nggak aku ampuni dia tuh Pak. Sakit betul, sakitnya tuh di sini Pak. Bapak nggak merasakan? Saya dimaki-maki, diejek-ejek, disindir-sindir. Ini bapak-bapak yang harus kita evaluasi di dalam diri kita, sehingga kita betul-betul fitrah atas dosa kita terhadap Allah, fitrah atas dosa kita terhadap sesama manusia. Apalagi kita punya Pak RT yang mulutnya Masya Allah, buah minta ampun RT ini Pak, buatal di telinga kalau ngomong. Ini kan banyak dosa kan? Pak ya. Harusnya ke sana sih, bukan ke sini ya. Ke sana loh Pak. Ke sana. Iya, ke sana jauh, bukan di sini. Harusnya seperti itu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang-buang yang harusnya datang dari warga ke warga untuk minta maaf, atau warganya juga berbondong-bondong kepada Pak RT untuk minta maaf.
ini ada RT yang ngomongnya keras tapi kadang lebaran nggak punya tamu. Ya. Ini yang salah RT-nya atau warganya? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. RT-nya tuh. Hah? RT-nya. Kadang juga open house 24 jam RT-nya itu udah disiapin makanan. Ini nggak ada RT apa warganya yang datang. Macam nggak ada yang punya salah aja. Kopi Pak. Kopi. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Yang terakhir adalah wa ta'fu amman zalamaka. Ya, hakikat daripada halal bihalal adalah mampu tidak kita memaafkan atas kesalahan orang lain walaupun toh mereka pernah menjolimi kita, pernah mengejek, mencaci maki, mencemooh, bahkan kadang mengejek di depan orang, mencemooh di depan orang banyak. Ini kan sungguh sangat luar biasa Pak ya. Akan tetapi kalau kita mampu memaafkan walaupun toh dia tidak minta maaf, bila perlu kita datanglah. Yang kemarin mencaci maki saya, menghina saya, mengejek saya di WhatsApp itu masya Allah dimaki-maki habis-habisan. Tapi saya harus datang ke ke rumah mereka dan saya harus memaafkan. Bisa apa bisa Pak? Bisa. Bisa apa bisa? Bisa. Enggak bisa. Tidak ada kalau mau jujur, enggak bisa, percayalah. Ya. Kalau saya minta maaf sama Pak Ipul, Pak Ijarto, Pak Marjo, gampang, orang nggak kelihatan salahnya kok. Hari-hari bisa ketemu kok, paling ya ngomong sikit-sikit aja lah. Tapi kalau sudah pernah kita diejek, dicaci maki, bahkan dizolimin, dan kita mampu memberikan contoh untuk memulai minta maaf dulu, oh luar biasa itu Pak. Kisah Yasiro, wa adkhalahul jannata bi rahmati. Mudah-mudahan saja dengan pertemuan malam ini, dengan acara halal bihalal ini, semua kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah, dan semua kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama saudara-saudara kita khususnya dalam majelis mujahadah ini juga mudah-mudahan saling maaf-maafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan Ramadan kemarin betul-betul mampu mengukir di dalam diri kita sebagai insan muttaqin, manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Kita akhiri ucapan hadza-allahu wa alaikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.